Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan. Mari disimak yuk video berikut ini. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Krismawati dari Universitas Negeri Padang. Berikut adalah poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah pengertian adaptasi tumbuhan. Yang kedua adalah cara adaptasi tumbuhan. Lalu yang ketiga adalah kelompok vegetasi tumbuhan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian adaptasi tumbuhan. Adaptasi merupakan suatu proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya atau dengan cara hidupnya sehingga dapat terus-menerus mempertahankan kehadirannya. Cara-cara adaptasi tumbuhan. Cara-cara adaptasi tumbuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah adaptasi secara anatomi, yang dimana adaptasi ini terjadi pada organ dalam tubuh tumbuhan yang menyebabkan fungsi fisiologinya pun ikut berubah. Lalu yang berikutnya ada adaptasi secara morfologi, yang dimana adaptasi secara morfologi ini terjadi pada luar bentuk tubuh daripada tumbuhan, seperti misalnya daun yang akan berubah menjadi duri ketika cuaca sangat panas, yaitu terjadi pada kaktus. Lalu yang berikutnya adalah adaptasi secara perilaku atau tingkah laku, yang biasa kita lihat pada bunga putri malu, yang dimana dia akan menguncupkan daunnya ketika mendapat rangsangan dari luar. Hal ini dilakukan oleh tumbuhan untuk melindungi dirinya. Lalu yang terakhir adalah adaptasi secara fisiologi, yang dimana fisiologi pada tumbuh-tumbuhan atau proses yang bekerja pada tumbuh-tumbuhan itu berbeda dengan biasanya. Mereka melakukan adaptasi ini agar dapat bertahan hidup. Lalu yang berikutnya ini adalah beberapa contoh adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama adalah adaptasi morfologi pada tumbuhan kaktus yang ada di gurun, yang dimana dia beradaptasi dengan mengubah daunnya itu menjadi duri agar mengurangi penguapan pada cuaca yang sangat panas. Lalu yang kedua adalah adaptasi perilaku, yang terjadi pada bunga putri malu yang akan menguncup. Berikutnya adalah kelompok vegetasi tumbuhan hidrofit. Nah, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat habitat yang basah atau tumbuh di air sebagian atau seluruhnya. Jenis tumbuhan yang hidup dalam air disebut pula dengan akuatik. Lalu adaptasi morfologi itu terjadi pada bagian akar, yang dimana berhubung langsung dengan air yang berperan sebagai permukaan yang berguna menyerap air, unsur hara, dan mineral. Lalu akar pada tumbuhan akuatik yang terapung miskin. Lalu ada beberapa vegetasi hidrofit berakan memperoleh makanan dari perairannya. Lalu ada beberapa tumbuhan akuatik yang kadang-kadang tidak mempunyai akar karena hidup terapung. Lalu adaptasi pada batang. Pada umumnya batangnya itu tumbuhan akuatik bersifat lunak berwarna hijau dan kuning. Lalu terdapat adaptasi daun, yang dimana tumbuhan akuatik itu memiliki daun yang berbulu, berdaun lebat, berwarna hijau pucat dan hijau gelap. Lalu ada daunnya itu sering memiliki atau mempunyai heterofili, yang dimana heterofilinya itu memiliki fisiologi yang biasanya mempunyai karakteristik akan mengurangi jumlah proses transpirasi. Tumbuhan akuatik juga kurang menunjukkan respon terhadap kekeringan karena penguapan air. Lalu tumbuhan akuatik itu memiliki banyak variasi dalam bentuk hidup, dan tumbuhan akuatik itu berdaun lebar yang berada di atas permukaan air. Dan yang terakhir
adalah adaptasi anatominya. Adaptasi anatominya itu salah satu contohnya adalah pengurangan terhadap struktur pelindung, lalu ada peningkatan aerasi, lalu ada pengurangan jaringan mekanik dan jaringan pengangkut. Berikutnya adalah kelompok vegetasi tumbuhan seforofit. Nah, tumbuhan seforofit itu merupakan tumbuhan yang hidup dan tumbuh berkembang di daerah yang habitatnya kering. Habitat seforofit itu merupakan habitat yang ketersediaan airnya itu terbatas dan kurang. Seforofit itu adalah tumbuhan yang mempunyai karakteristik yang dapat hidup di gurun atau semi gurun. Lalu untuk adaptasi morfologinya, sebelum memasuki adaptasi morfologinya, kita harus mengetahui adaptasi morfologi apa saja yang terjadi, yaitu pada akar. Nah, pada akar, adaptasi akar ini tumbuhan seforofit pada umumnya mempunyai modifikasi sistem perakaran dan perkembangan dengan baik. Lalu batang, yang dimana batangnya itu berupa tumbuhan seforofit yang bertekstur keras dan mempunyai jenis kayu yang baik daripada batang di atas tanah maupun di bawah tanah. Lalu ada lapisan luar atau epidermisnya itu umumnya diselaputi lapisan lilin yang tebal. Lalu ada beberapa jenis seforofit yang batangnya dapat mengalami modifikasi. Yang berikutnya pada daun. Daun seforofit itu sering gugur dengan cepat untuk mengurangi transpirasi dan evaporasi, atau kadang-kadang daunnya itu sebagian besar tereduksi menjadi seperti sisik ataupun cemara. Lalu tumbuhan seforofit itu memiliki daging daun yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Lalu pada umumnya tumbuhan seforofit yang daunnya mereduksi, daunnya itu mempunyai kutikula yang tebal yang dilapisi oleh lilin. Lalu ada adaptasi anatominya. Adaptasi anatominya itu berupa perubahan organ yang terjadi pada proses deposisi lilin. Yang berikutnya, sel-sel epidermisnya itu kecil tapi tampak dengan rambut-rambut dengan stomata. Lalu rambut dan epidermisnya itu berbentuk bermacam-macam, dan jaringan dasar pada batang sebagian besar itu tersusun sel atau jaringan sel renkim. Dan pada tumbuhan xerofit ini sel-sel mesofilnya itu bentuknya kompak dan sel-selnya itu kecil berbentuk seperis. Lalu ada adaptasi morfologinya, yang dimana terjadi modifikasi atau struktural pada tumbuhan xerofit diatur oleh proses fisiologi, yaitu adaptasi fisiologinya. Pada tumbuhan sekulen, stomata itu terbuka di malam hari dan tertutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan. Lalu yang berikutnya, adanya lapisan kutikula yang tebal di permukaannya yang licin, serta sel-sel epidermis yang kompak dan stomata kriptofor yang dilindungi oleh rambut, yang menyebabkan organ tubuhnya itu mengurangi atau dapat mengatur transpirasi dan evaporasi. Lalu sitoplasmanya itu cair yang mempunyai tekanan osmotik yang tinggi. Selanjutnya adalah kelompok vegetasi tumbuhan mesofit. Nah, tumbuhan mesofit ini adalah tumbuhan yang terasteris, yang tumbuh dalam kondisi tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, sering dinamakan lingkungan mesik. Tumbuhan yang masuk dalam kelompok ini tidak dapat tumbuh dalam habitat tanah yang jenuh air dan tanah yang kering. Contohnya itu vegetasi hutan hujan, padang rumput, ladang, dan kebun. Lalu untuk komunitas vegetasinya itu terbagi menjadi dua, yaitu komunitas reremutan dan herba. Reremutan adalah komunitas yang tersusun dari vegetasi rumput dan herba yang semusim atau tahunan, yang dimana komunitas tersebut
rumput dan herba di padang akritik dan alpin. Lalu ada lapang rumput meadow dan lain-lain. Lalu ada komunitas tumbuhan berkayu yang dimana tumbuhannya itu dikelompokkan menjadi beberapa tipe, yaitu herba mesofik, komunitas hutan gugur, dan komunitas hutan yang daunnya selalu hijau atau seperti semak. Yang berikutnya adalah tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan epifit tumbuh di atas tumbuhan lain. Secara umum epifit adalah tumbuhan autotrof yang tumbuh pada permukaan tumbuhan tempat bertumpu secara tetap dan tidak berukuran di tanah. Adaptasi yang terjadi adalah adaptasi morfologi yang dimana terjadi pada akar. Akarnya itu mengalami 3 jenis sistem perakaran, yaitu akar penyerapan atau absorpsi, lalu ada akar pelekat atau clinging nodes, lalu ada yang ketiga adalah akar udara atau aerial nodes. Yang berikutnya adalah adaptasi pada batang. Nah, batang pada tumbuhan epifit itu bertumbuhan maupun tidak, berkembang dan baik atau tidak. Beberapa jenis tumbuhan epifit kadang-kadang pada batangnya membentuk batang sukulen. Yang berikutnya adalah daun. Daun tumbuhan epifit pada umumnya mempunyai helai daun yang terbatas. Beberapa jenis anggrek bahkan mempunyai 1 helai daun dan musim pertumbuhan kadang-kadang daunnya itu berdaging dan mempunyai lapisan epidermis seperti kulit. Lalu ada adaptasi buah dan biji, yang dimana buah dan bijinya itu disebarkan oleh angin atau insekta dan burung. Jika bijinya itu jatuh di permukaan batang pohon di tempatnya atau di lingkungannya yang sesuai, maka bijinya itu akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru, karena sebagaimana kita tahu bahwa tumbuhan epifit ini dapat tumbuh pada tumbuhan lain seperti tanaman anggrek dan juga lumut kerak. Lalu ada adaptasi anatomi, yaitu terjadi pada lapisan kutikula. Pada daunnya itu lebih tebal dan stomatanya itu berbentuk cekungan yang terbernam. Lalu ada pada tumbuhan epifit ini berbatang sukulen yang mempunyai jaringan yang berkembang dengan baik sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Lalu yang berikutnya adalah pada akar di udara. Beberapa tumbuhan epifit di daerah tropis seperti pada suku Araceae dan Oridiceae akan terbentuk jaringan parenkim yang disebut jaringan filamen. Lalu yang berikutnya itu struktur anatomi organ lainnya seperti dengan struktur anatomi pada tumbuhan mesofit yang sudah kita sebutkan tadi. Lalu ada macam-macam tumbuhan epifit. Yang pertama itu ada protopifit, yaitu tumbuhan yang nutriennya itu sebagian besar sumbernya itu makanan dari permukaan tumbuhan batang. Lalu yang berikutnya adalah kelompok vegetasi tumbuhan halofit. Nah, halofit itu ialah tumbuhan yang dalam lingkungan tanah atau perairannya itu kadar garamnya tinggi atau salinitasnya itu tinggi. Sebenarnya tumbuhan halofit itu kadang-kadang tumbuh di lingkungan yang airnya cukup, tetapi sebenarnya tidak cukup tersedia air yang diperlukan. Hal ini dikarenakan tingginya kadar garam di dalam tanah atau perairan tersebut, sehingga air tidak dapat diserap oleh tumbuhan yang tumbuh di habitat tersebut. Untuk itu, habitat tumbuhan halofil itu harus mempunyai toleransi dan beradaptasi. Dan ciri-ciri toleransi dan adaptasi pentingnya menandai tumbuhan halofit itu yang pertama ada umumnya berkecambah, tumbuh dan berkembang di musim hujan. Lalu pertumbuhan kecambah dan biji dapat berlangsung secara vivipar. Lalu ada umumnya. Nah, itu tadi penjelasan dari kita. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.